Ya. Sudah? Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh Utsaimin ya membawakan sebuah dalil tentang kewajiban seorang anak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka beliau melanjutkan penjelasan. Beliau mengatakan, "Tsumma ba'da dzalika hadanah." Ya, kemudian setelah itu, setelah ibumu melahirkan engkau, setelah mengandung dan melahirkan engkau, kemudian datanglah perjuangan kedua setelahnya, yaitu hadanah, pemeliharaan. Maka kita berada dalam pemeliharaan ibu bapak kita, terutama ibu. Dengan penuh kasih sayangnya kita dirawat oleh ibu kita. Ya. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan kedua ibu bapak kita agar keduanya menyayangi kita. Kalau Allah enggak tundukkan, enggak akan terjadi. Berapa banyak orang tua yang tidak sayang pada anaknya, dibuang. Ya, tega tidak memberikan nafkah, tidak memberikan hak pendidikan dan seterusnya. Banyak. Nanti ada kewajiban orang tua terhadap anak. Kalau sekarang kewajiban anak terhadap orang tua. Kalau yang orang tua apa anak ya bukan sini tempatnya. Nanti kalau kajian untuk orang tua. Ya, seperti itu. Maka ya setelah tahap yang pertama yaitu tahap mengandung, maka selanjutnya ada tahap yang kedua, tahap pemeliharaan. Tsumma ba'da dzalika hadanah wa radha. Ya, perawatan, pemeliharaan dan persusuan, masa menyusui. Nah, ini dia yang semakin memperberat, yang memperkuat kewajiban kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lihat, perjuangan mengandung, perjuangan merawat, perjuangan untuk menyusui, berapa beratnya. Kalau kita suruh bayar nih, sama ibu kita, nggak akan bisa kebayar. Meskipun kita mengeluarkan sepenuh harta yang kita miliki, nggak akan bisa kebayar. Sekaya apapun nggak akan bisa kebayar. Perjuangan orang tua itu, ibu, terutama ibu. Ya, bapak juga sama, nggak akan bisa kebayar. Ya, dimulai dari wahnan ala wahnin, ya, kelemahan di atas kelemahan ketika mengandung. Kemudian masa perawatan, pemeliharaan, digendong, dibawa kemana-mana, ya. Sangat sayang ibu kita kepada kita itu, dicurahkan rasa kasih sayang kepada kita. Nah, seperti itu. Kemudian masa menyusui, ya, selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Ya, berarti Allah Maha tahu kalau lewat 2 tahun mungkin udah nggak baik, dan itu bisa dibuktikan. Ya, masa susuan yang paling baik adalah 2 tahun. Wa fisalu fi amain. Al-Quran Allah sudah disyaratkan selama 2 tahun masa persusuan. Ya, seperti itu. Kemudian ya, tsumma ba'da dzalika hadanah wa radha li muddati sittina ma'a ta'ab wal ana was su'ubah. Kemudian datanglah fase-fase berikutnya. Setelah fase kelemahan di atas kelemahan, maka datanglah fase berikutnya ketika kedua orang tua kita, terutama ibu kita, ya, mengalami mencurahkan kasih sayang kepada kita semua, yaitu berupa perawatan. Dia merawat kita, memandikan kita dari kecil, kita dimandikan sampai sekarang ini kita masih diperhatikan sama orang tua, baju disetrikain, dicuciin, ya kan? Lihat coba, ya, jasa orang tua, terutama ibu. Ya, berapa banyak kita yang sampai gede masih dia disuapin, nggak makannya, ya, dilayanin, makan diambilin, iya, kayak gitu. Dan semuanya dilayani sama ibu kita. Itu akan apa? Karena kasih sayang. Kalau nggak sayang udah dibiarin aja udah. Allah yang menundukkan ibu kita sehingga ibu sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan. Ya, seperti itu. Kemudian al-ab kadzalik. Nah, sekarang jasa bapak. Tadi jasa ibu sudah sangat besar. Sekarang jasa bapak. Al-ab kadzalik, demikian juga bapak. Bapak kita yang memberi nafkah kepada kita, bekerja siang dan malam, memikirkan bagaimana untuk kehidupan istri dan anaknya, ibu kita dan kita semuanya. Ya, seperti itu. Mafhum?
berapa sekarang ya? Masih lama. Lewat 29. Udah mau setengah 6. Baik, berarti masih lama ya. Nah, al-ab kadzalik, demikian juga bapak. Ya, setelah Syekh Utsaimin menjelaskan tentang jasa ibu, pertama jasa kedua-duanya. Jasa dua-duanya tadi sudah dijelaskan. Kemudian jasa ibu yang sangat-sangat besar kepada kita, tidak bisa dinilai dengan uang, nggak bisa. Ya, berapapun uang yang kita punya, kita bayar buat ibu nggak akan kebayar, nggak akan bisa kebayar. Maka tidak boleh kita berbuat durhaka kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Mafhum? Jelas? Diva ngerti? Ngelawan orang tua enggak? Nggak boleh ngelawan. Tidak boleh ngelawan. Ya. Ini dengerin. Ini nasihat ini bukan dari saya, dari Syekh Utsaimin. Karena saya hanya bacain aja. Dari seorang ulama. Syekh Utsaimin, ulama besar kita di Saudi Arabia. Yang fatwanya berlaku seluruh dunia, fatwa beliau. Ketetapan hukum, ya, keputusan hukum yang beliau keluarkan diamalkan oleh kaum muslimin di dunia ini. Dia Syekh Utsaimin. Ya, seperti itu. Mafhum? Kemudian al-abu kadzalik yas'a li 'aishika wa quwwatika min hin sighar hatta tabghi an taqum bi nafsik. Demikian juga bapak kita. Nah, bapak saya, bapak kalian semua sama. Saya punya bapak, kalian punya bapak, semua sama. Lihat, jadi saya mengingatkan kepada jasa bapak saya, dan kalian ingat kepada jasa bapak kalian masih pada hidup. Bapak saya udah menggada, udah wafat. Ya, seperti itu. Demikian juga jasa seorang bapak yang berjuang untuk kehidupan kita. Lihat, perjuangan. Kita mau remehkan perjuangannya? La haula wala quwata illa billah. Keluar dari rumah mencari nafkah demi anaknya. Ya, demi anaknya bisa bertahan hidup untuk makan sehari-hari, diperjuangkan oleh bapak kita. Lihat. Ya, alangkah durhakanya ketika kita tidak berbuat baik kepada bapak kita. Ya, setelah berbuat baik kepada ibu kita. Nah, makanya dengan sekali-kali nih, kalau bapak udah bilang jangan, nggak boleh dilanggar. Diva, jangan main HP, udah tinggal. Misalnya, ya, udah Diva, PR kerjain, langsung. Amar juga sama, ya. Nah, hafalin Quran misalnya. Jangan berbuat seperti ini, langsung kerjakan. Ya, seperti itu. Ini dia. Wa kadzalikal ab. Ya, wa kadzalikal ab yas'ali 'aishika wa quwwatika min hin sigar, Demikian juga bapak, seorang bapak yang berusaha untuk kehidupan engkau dan kekuatan engkau. Dengan sebab usaha bapak kita memiliki kekuatan. Diberikan nafkah, diberikan makanan, diberikan kecukupan gizi kita sehingga kita bisa tegak seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Dengan sebab siapa? Dengan sebab usaha bapak kita. Gitu ya, seperti itu. Kemudian hatta tabghi an taquma bi nafsik, sehingga engkau mampu berdiri sendiri sampai dewasa, sampai mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sebelumnya siapa usahanya? Bapak kita. Enggak langsung kita jadi presiden, jadi orang yang berkecukupan, enggak. Ada usaha dari bapak kita dulu. Usaha dari ibu, pemeliharaan ibu, tadi sudah dijelaskan tentang jasa seorang ibu. Ya. Maka betapapun hebat seorang manusia tidak terlepas dari jasa kedua orang tuanya. Maka ya, betapapun besar bisa jadi presiden, tetap dia sebagai seorang anak yang wajib cium tangan kepada orang tuanya. Wajib. Datang ibu-ibunya, nggak boleh direndahkan, nggak boleh dihinakan. Ya, seperti itu. Mafhum? Jelas? Kemudian wa yas'a bi tarbiyatika wa tawjihika wa anta la tamlik li nafsika darran wala naf'a. Ya, dan bapakmu berusaha untuk mendidikmu dan mengarahkanmu. Lihat, bapak kita. Sehingga kita jadi seperti ini itu karena bapak. Ya, karena usaha bapak. Ya, mungkin juga ibu juga sama. Ibu mendorong, ibu mendukung.
Ya udah Pak, anak kita didik agama, didukung sama ibu. Itu bapak kita yang berjuang untuk mengarahkan kita, mendidik kita, mentarbiyah kita. Nah, lihat, maka tidak boleh kita berdurhaka kepada ibu dan bapak kita. Seperti itu ya. Wa yas'a bi tarbiyatika wa tawjihika wa anta la tamlik, ya, dan bapakmu berusaha berjuang untuk mentarbiyah engkau, mendidik engkau, ya, dan mengarahkan engkau, dan engkau tidak mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang mudarat dan mana yang manfaat, nggak bisa bedain. Dengan sebab diarahkan oleh bapak, ini loh jalan yang lurus nih, ini diajak ke masjid, diajak ke pengajian, ini jalan yang benar, jangan ke sana, nggak boleh ke sana. Sama bapak kita yang mengarahkan. Jalannya ke sini, jangan ke sana, itu bapak. Jelas? Ya, seperti itu. Kemudian walidzalika amara Allahul walad bil ihsan bi walidayhi ihsanan wa syukra. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan anak-anak, seorang anak untuk berbuat baik kepada keduanya langsung. Allah yang perintahkan dengan sebab tadi itu. Jasa keduanya, jasa dua-duanya, jasa ibu dan jasa bapak luar biasa. Dua-duanya sama-sama besar. Ya. Tapi dalam hadis, ya ketika Rasulullah SAW ditanya kepada siapa sekali saya berbuat baik, siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kebaikan kepada orang tersebut, Nabi mengatakan ibumu sampai 3 kali, baru bapakmu. Tunjukkan berbuat baik kepada ibu lebih banyak dari berbuat baik kepada bapak, gitu ya, dalam hadis yang khusus seperti itu. Ya, barangkali sampai di sini ya pembahasan kita, tausiah kita, semoga bermanfaat, menambah ketakwaan pada kita, menambah iman kita, ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi orang anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu bapak kita, menjadi anak yang soleh yang bermanfaat bagi orang tua kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.